Ya. Kamu dari dulu Saya juga diusir sama dia. orang kali punya milik aja. Ya, oke. Pak Rudi, bisa diceritakan sedikit terkait peristiwa kemarin penembakan di depan. Gini, artinya awal peristiwanya di situ ada suatu sekolah yang namanya sekolah Islam. Sekolah Islam, yang mana sekolah Islam itu tidak mempunyai akses jalan masuk. Ya, tidak mempunyai akses jalan masuk, dan jalan masuknya aksesnya itu mempergunakan tanah saya. Yang mana tanah itu setelah saya perjuangkan dengan putusan-putusan pengadilan PK 588, PK 815 dan berita acara eksekusi pembongkaran pada tahun 2013. Artinya bahwa perkara saya sudah selesai. Sampai detik ini, sampai kemarin tanggal 13 Desember 2020, PK 588, PK 815, berita acara eksekusi tidak pernah dibatalkan oleh keputusan hukum apapun. Baik itu keputusan PMH, perbuatan melawan hukum, ataupun keputusan-keputusan luar biasa lainnya tidak pernah membatalkan itu. Nah, secara otomatis karena tanah saya dipakai untuk jalan sekolah Islam, maka selama 5 tahun tanpa izin dan aspalnya rusak berat, maka saya somasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum. Saya somasi kepada pihak sekolah. Somasi pertama saya tidak ditanggapi. Somasi kedua tidak ditanggapi. Karena somasi pertama, somasi kedua tidak ditanggapi, maka saya langsung mengadakan adalah memager jalan saya. Dipagar dengan tembok ukuran 1,5 meter Tingginya. ya, tingginya itu di lokasi tanah saya, bukan di lokasi orang, sekolah, ya? bukan di lokasi orang. Nah, di dalam somasi saya meminta agar pihak-pihak yayasan atau pihak sekolah Islam yang berada di lokasi yang menggunakan akses jalan tanah saya memperbaiki jalan aspal yang rusak dari depan jalan sampai ke sekelilingnya. Ya, dan juga minta kompensasi dia mempergunakan jalan selama 5 tahun. Itu juga tidak ditanggapi. Setelah saya pagar, mereka tidak punya jalan. Akhirnya selang 2-3 hari, jalan itu dirobohkan, pagar itu dirobohkan oleh oknum yang namanya Paidin, oknum Brimob. Ya, dirobohkan secara melawan hukum. Artinya kita yang mager, dia robohkan dengan dia adalah sebagai backing daripada sekolah tersebut. Selang 2 hari setelah dirobohkan, saya mendapat informasi kalau yang merobohkan adalah Paidin. Ya, saya nggak apa-apa. Saya bangun kembali. Di situ saya bangun dengan, artinya saya bakar, dan saya dengan anggota pabrik 3 orang, ibu-ibu dengan tukang di situ kita pakai lagi. Nah, pada saat kita pagar, Pak Idin datang memprovokasi bahwa senjata sudah telanjang, sudah dikokang untuk ditembakkan ke arah saya. Senjata itu sudah ditembakkan. Oknum Brimob sudah ditembakkan, siap untuk dipeletuskan pistol itu. Kemudian yang tukang yang pada lari, saya tetap hadapi. Karena memang karena saya jelaskan, kalau memang pihak-pihak sekolah atau ada pihak-pihak lain yang tidak terima dengan pemagaran saya, laporkan saya ke Polres atau ke Polda. Kita tentu sesuai dengan jalur hukum yang ada. Tapi dia tidak mengerti juga, tidak mau menerima. Akhirnya pistol ditodongkan di kepala saya dengan sudah dikokang, tinggal meletus. Dia langsung dipelipis dan langsung untuk pelipis. Untuk dimeletuskan, saya bilang tembak, tidak ada masalah. Tembak saja tidak masalah. Gitu kan? Saya bilang memang kalau memang ajal saya sudah di situ ya di situ. Saya sedikit pun tidak gentar. Karena saya membela saya membela tanah saya yang dia beranggapan bahwa saya sudah kalah dalam perkara, ya.
Tapi yang perkara yang dimaksud adalah PMH, perbuatan melawan hukum. Nah, perbedaan antara PK saya dengan PK PMH. Kalau PK saya, PK PMH adalah subjek sama tapi objek berbeda. Kalau saya PK-nya 588 adalah objeknya adalah tanah. Kalau dia 333 PK, objeknya adalah orangnya yang melakukan perbuatannya, kan beda. Kalau subjek sama-sama PK. Nah, mereka tidak bisa membedakan mana yang namanya subjek, mana yang namanya objek. Kalau dikatakan PK 588 dengan PK 333 itu sama, subjek sama, objek sama, maka tidak bisa dituntut oleh lawan. Karena apa? Subjek dan objek sama dan sudah dituntut, tidak boleh dilakukan penuntutan dua kali. Karena dalam subjek dan objek yang sama. Karena ini subjek dan objeknya tidak sama, maka dia adalah membuat PMH. Kan begitu. Nah, akhirnya todong pistol segala macam, dia nggak ledakan, dia kesel dengan saya, dia kejar tukang-tukang yang di situ. Dia tembak 2 kali jedar ke arah gitu. Dia tembak. Tembakan itu Kearahkan kepada tukang tua itu, yaitu Aldo adalah penghuni di situ. Dia tembak jedar. Dibawalah Aldo, kena dia orang sipil, dia takut dengan suara senjata, takut. Kan itu ditangkap, digebukin. Pakai sama oknum brimob itu, Paidin, Jaya, Excel, M Jaya segala macam. Itu brimob semua itu? Nah, orang sipil. Orang sipil. Iya. Selain Paidin ya. Ya, Paidin. Brimob hanya satu. Digebukin, pakai dihantam di depan mata saya, dihantam pakai botol alkohol. Gimana? Tapi di situ ada anggota garnisun, ya, yang bernama Sitorus. Tapi dia hanya menjadi provokator, tidak melerai, tidak mengambil itu senjata. Yang tambah lebih parahnya lagi, senjata itu, pistol itu dipinjamkan kepada orang sipil yang namanya Muhammad Yasin. Dipinjamkan. Jadi mau nembak si Aldo itu tambah parah, tapi malah didiamkan oleh pihak garnisun. Nah, jadi di sini bahwa penggunaan senjata api itu tidak boleh sembarangan. Apakah dia mempunyai surat tugas atau surat perintah ataupun tidak? Kan itu cukup jelas. Tapi tidak boleh main senjata api dar. Belinya pakai uang rakyat kok. Iya, betul. Ya. Dan rawan, tidak boleh bermain itu. Nah, makanya kita laporkanlah atau dilaporkan oleh saudara Aldo kepada Polres Kota Depok. Ya, yang sekarang mungkin sedang lagi ditangani oleh Krimum. Ya, jadi yang nangani adalah Krimum. Dengan Brimobnya ditangani langsung oleh daripada Makobrimob. Provos Brimob ditangani. Sipilnya adalah ditangani oleh Polres Kota Depok. Itu masalahnya. Jadi permasalahannya permasalahan backing, bukan permasalahan berarti dia bukan siapa-siapa ya, selain backing gitu. Ya, soal backing. Dan orang itu ratusan, bukan 1-2 orang liar, orang-orang yang tidak mempunyai KTP Depok. Orang-orang itu orang-orang pengontrak, ya. Orang-orang pengontrak liar dan tidak memiliki KTP Depok. Orang Lampung semua di situ yang ada. Ya, jadi perlu ditertibkan ini dan diduga juga bahwa sekolah itu tidak mempunyai izin mendirikan bangunan. Sekolahnya ya tidak mempunyai izin mendirikan bangunan karena fasilitas sarananya jalan dia tidak punya. Kalau ingin bangun di situ berarti dia harus punya sarana jalan. Mau keluar kemana? Harus ada akses masuk. Nah itu ya, jadi mohon kepada teman-teman media, teman-teman wartawan dikejar ke sekolahnya itu. Tanyakan izinnya, tanyakan juga ke Pemda ya, gitu. Sekolah apa tadi? Yayasan apa tadi? Yayasan Islam apa gitu aja, Islam ya, Yayasan Islam gitu ya. Sampai saya bilang, kok Islam tidak memberikan contoh yang baik? Harusnya memberikan contoh yang baik. Ya, jangan Islam ini gara-gara itu ya, pendidikan ya. Ya, pendidikan gitu. Dan juga ajarannya agak berbeda gitu. Jadi
harusnya kalau dia memakai barang orang, dia memakai punya orang, dia memakai jalan orang, izinlah sama yang punya. 5 tahun loh, bukan baru 5 tahun. Saya nggak tahu. Ternyata warga sudah berulang kali ribut 4 tahun untuk itu nggak ditanggapi. Selalu di backing oleh Garnisun. Kalau warga yang datang di backing oleh Garnisun. Itu permasalahannya. Dan memang semua di situ tukang-tukang kembang segala macam hasil didata oleh Aldo itu dikenakan kontrak per bulannya 1,5 juta oleh pihak-pihak Garnisun. Ada sekitar semua yang ada yang 1 juta, ada yang 2 juta tiap bulan. Bisa diwawancarai para tukang kembang segala macam. Tapi bahwa di sini bukan mengamani, udah Garnisun merampas tanah saya, malah dia bikin keruh. Semoga ya petinggi-petinggi TNI ini dengar. Artinya semoga petinggi-petinggi TNI dengar. Artinya bahwa jangan semena-mena. Kalau mau, jangan musuhi rakyat. Ya, TNI tugasnya mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Pergi no ke Aceh, pergi no ke Irian, jangan beraninya sama rakyat, ya. Harus berani dengan KKB juga, harus jangan rakyat aja diubur-ubur, kan begitu, ya. Jadi tolong, saya berharap semoga petinggi militer, baik itu Kasat, baik itu Panglima, baik itu Pangdam, baik itu Aspam Kasat, baik itu yang lainnya mendengar apa yang saya bicarakan ini. Siap, terima kasih. Pastinya